Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai manajemen keputusan beresiko. Resiko merupakan suatu yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi dari suatu tindakan. Risiko tidak akan mungkin dihilangkan 100%, tetapi hanya dapat diminimalkan atau dibuat sekecil mungkin sampai pada batas-batas tertentu, yaitu dengan jalan mengelola risiko secara baik. Jenis-jenis risiko yang pertama, risiko dinamis, yaitu risiko yang berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan, seperti tingkat harga, selera, dan teknologi. Yang kedua, risiko statis, yaitu risiko yang berhubungan dengan keadaan yang statis. Sumber-sumber risiko yang pertama, masyarakat, yaitu berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Yang kedua, fisik, yaitu berupa fenomena alam dan kesalahan manusia. Yang ketiga, ekonomi, yaitu berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak. Karakteristik risiko yang pertama, langsung, yang kedua tidak langsung, yang ketiga tanggung-gugat, dan yang keempat perbuatan oknum tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Kondisi beresiko adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, adanya alternatif tindakan yang visible. Yang kedua, ada kemungkinan kejadian yang tidak pasti dengan masing-masing nil probabilitas. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai payoff, yaitu sebagai hasil kombinasi suatu tindakan masing-masing nil probabilitas. Dalam kejadian tidak pasti tertentu, payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti tertentu. Payoff dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal, yaitu yang pertama, alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Yang kedua, pengambil keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Yang ketiga, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Yang keempat, risiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, walaupun diketahui nilai probabilitasnya. Pada kondisi ini, keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya dalam kondisi ini, ada informasi atau data yang akan mendukung dalam membuat keputusan, berupa besar atau nilai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko yang pertama, nilai harapan. Nilai harapan adalah jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Yang kedua, nilai kesempatan yang hilang, yaitu suatu hasil adalah sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan yang payoff terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, nilai harapan informasi sempurna. Nilai harapan informasi sempurna adalah selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna.